Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya semua? Tante Leoni sehat? Sehat, puji Tuhan. Happy? Happy dan sehat sekali. Ya. Kita mau mulai ibadah kita diawali dengan doa. Tante Leoni. Ya. Yuk anak-anak tutup matanya semua, kita lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan masih ada kesempatan buat kami bisa mengikuti kebaktian online sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mau memberikan suara kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau bersuka cita walaupun kami kebaktian hanya secara online saja. Kami yakin dan percaya Tuhan akan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Tante Leoni, kalau penolong kita ada berapa orang? 1, 2, 3? Cuma 1. Siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Kita menyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahku besar di surga. Anak-anak, dalam hidup kita mungkin ada waktunya teman kita meninggalkan kita, atau ada saudara juga bisa meninggalkan kita. Tapi percayalah, Tuhan Yesus nggak akan pernah meninggalkan kita. Betul kan? Betul. Tuhan nggak akan pernah beranjak dari sisi kita. Yuk kita mau nyanyi, kita akan beranjak, tak akan bergoyang. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian Kini Ku Tahu Ku Berharga di Matamu. Yuk semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Kini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku, biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Aduh, udah gak kerasa 6 bulan kita tidak bertatap muka. Hari ini minggu terakhir 27 September, tapi kita bersyukur ya, penyertaan Tuhan kita sungguh sempurna. Masih ada kesempatan untuk kita boleh semua beribadah raya walaupun masih dalam online ya. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita semua mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini masih ada kesempatan untuk kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semuanya supaya kami boleh mengerti dengan sederhana, dan Engkau yang memampukan kami anak-anak-Mu semua untuk menjadi pelaku firman. Kami serahkan juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, setiap hari kita pasti diperhadapkan dengan tugas-tugas. Coba kita evaluasi sedikit aja. Dari Senin sampai hari Jumat kemarin,
pasti kamu dapat tugas dari ibu guru di sekolah ataupun dari mama papa di rumah. Nah, bagaimana sih kita mengerjakan tugas itu? Atau mungkin ada anak-anak yang sampai hari ini menghindari, malas mengerjakan tugas itu. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini, belajar dari Alkitab, ada 2 tokoh untuk kita mengerjakan bagaimana saat kita menerima tugas. Yuk kita siapin Alkitabnya, kita buka Perjanjian Lama ya, 1 Tawarikh 28 ya. Yuk kita buka Alkitabnya, 1 Tawarikh 28 ayat 6, ayat 10 dan ayat 20. Tante akan bacain ayat 6 dulu ya. Ia telah berfirman kepadaku, ia di sini adalah Tuhan, berfirman kepadaku, ku di sini adalah Raja Daud. Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Ya, kita lanjut ayat 10. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ayat 20. Di sini ayat peneguhan yang luar biasa. Kita lihat, kita baca ya. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah ku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Wah anak-anak, jadi ada 3 hal penting. Yang pertama, tugas diberikan oleh Allah Tuhan kepada Raja Daud, papahnya Salomo. Jadi Raja Daud itu diberikan tugas ya sebagai perantara. Dan yang melaksanakan tugasnya siapa anak-anak tadi? Ya, anaknya itu Raja Salomo. Nah, di ayat 20 tadi dibilang, kamu jangan takut, jangan tawar hati, karena apa? Tuhan menyertaimu sampai semuanya selesai. Wah, luar biasa ya. Nah, kita akan belajar apa sih respon Raja Daud setelah menerima firman Tuhan supaya anaknya bisa membangun bait Tuhan ya. Yuk kita masih buka 1 Tawarikh 29 ya, ayat yang pertama, respon Raja Daud. 1 Tawarikh 29 ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan batu permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Jadi yang pertama, respon Raja Daud itu adalah menerima baik dan dia melakukan. Dia bilang karena Salomo ini masih sangat muda, dia melakukan persiapan, mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun bait suci ya. Berarti pertama adalah responnya menerima baik. Nah, bagaimana anak-anak saat kamu menerima tugas dari guru? Responnya harus baik. Dari mama papa, responnya harus baik, dan jangan lupa lakukan seperti Raja Daud. Nah, respon Salomo bagaimana? Sama anak-anak, masih kita buka ya di 2 Tawarikh 2 ayat 2. Hari ini kita akan banyak membaca Alkitab, jadi tolong Alkitabnya dibuka terus. 2 Tawarikh 2 ayat 2. Nih, coba ya. Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Wow, banyak sekali. Kulinya dibilang ada 70.000. Wah, 70.000 itu banyak sekali loh anak-anak.
Belum termasuk 80.000 tukang pahat yang ada di pegunungan. Berarti di pegunungan itu mereka memahat batu. Lalu ada 3.600 orang mandor yang mengawasi semua pekerjaan-pekerjaan itu. Luar biasa. Ini adalah pekerjaan besar. Daud bilang ini bukannya untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ya, jadi mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan ada satu lagi. Masih di 1 Tawarikh 2 ayat yang ke-13 dan 14. Jadi bukan hanya pekerja-pekerja di bawah saja yang disiapkan oleh Salomo, anak-anak. Yuk kita lihat siapa lagi yang diperlukan. Wah, nih ayat 13 dulu ya. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli, ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi. Nah, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmizi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Wow. Jadi selain kuli, selain tukang pahat, selain mandor, Salomo mempersiapkan seorang ahli. Ya, jadi ahli ini yang merancang semuanya. Ya, wah keren ya anak-anak. Jadi tugas itu secara detail diberikan oleh Salomo kepada orang-orangnya melalui mandor. Kamu kerjain ini ya, kamu kerjain itu ya, kamu kerjain ini. Semua secara terinci, semua detail dan semua jelas, mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, anak-anak, kamu tahu nggak berapa lama Raja Salomo memimpin pelaksanaan pembangunan bait suci? Wah, mungkin kalau zaman sekarang paling lama kalau kita bikin sebuah bangunan gereja mungkin ya paling lama 1 tahun atau bisa 2 tahun. Nah, coba kita lihat ya di 1 Raja-Raja pasal 6 ya, mulai ayat yang pertama. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi setelah Salomo menduduki pemerintahan kerajaannya di tahun yang ke-4, dia memulai mendirikan bait suci. Nah, berapa sih ukurannya? Nah, kamu juga kalau rumah kamu kan ada ukurannya ya. Nah, ini juga ada ukurannya. Yuk kita lihat di ayat yang kedua. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Aduh tante, itu hasta itu berapa ya kira-kira? Nah, perbandingannya nih kurang lebih ya, 60 kali 20 kali 30 hasta itu 27 meter. Itu panjangnya, lebarnya 9 meter, tingginya 13,5 meter. Besar gak sih? Wow, lumayan besar ya. Lebih dari gedung ibadah GKP Shalom. Ini lebih besar. Nah, ukurannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu kita tahu kalau misalnya membangun, perlu bahan-bahannya. Bahan-bahannya apa aja sih? Tadi kan udah ada mandornya, udah ada kulinya, udah ada tukang pahatnya. Nah, kita lihat nih bahannya apa aja nih. Yuk kita lihat di 2 Tawarikh 2 ayat 8. 2 Tawarikh 2 ayat 8. Ini Salomo bilang kepada Hiram, kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Wah, ya. Jadi anak-anak, kalau kita lihat dari kita tadi sudah baca ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan ukurannya berapa banyak,
ukurannya berapa besar, lalu berapa banyak orang-orang yang dilibatkan untuk membangun rumah Tuhan ini. Berarti ini adalah sebuah pekerjaan yang besar. Salomo tidak boleh bermalas-malasan. Ya, jadi setelah ayahnya wafat, Raja Daud wafat, Salomo mulai mendirikan, dan dia dengan hikmat yang daripada Tuhan. Karena Daud bilang, jangan takut, jangan tawar hati, karena Allah yang akan menyertai kamu dari awal hingga selesai pembangunan rumah Tuhan. Jadi Salomo semangat memimpin pembangunan bait suci, dan kamu tahu dia memerlukan waktu yang cukup panjang. Coba kita lihat ya. Buka di 1 Raja-Raja 6 ayat 38. 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Wah, jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Perhatikan ya, segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Berarti itu rumahnya Tuhan itu berhasil diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan secara detail. Hebat loh, keren banget. Nah, ini membuat kita belajar pada saat kita diberikan tugas. Tugasnya susah banget tante. Tetapi kita mau belajar, jangan lupa Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Tuhan Yesus akan menolong. Berseru kepada nama Tuhan, Tuhan, tugas aku susah banget. Ayo kerjakan. Bagian kita adalah setelah berdoa mengerjakan. Jangan hanya berdoa minta tolong lalu kita tidak mengerjakan apa-apa. Tidak boleh seperti itu. Raja Daud berdoa, Raja Salomo pun berdoa, dan mereka melakukan. Mereka tidak bermalas-malasan, mereka semangat, mereka rajin. Ya, Salomo dengan hikmat yang dari Tuhan memimpin sekian banyak orang, memimpin begitu banyak orang. Anak-anak, memimpin orang itu nggak mudah loh. Tante Evi aja punya 2 orang anak. Ya, 2 anak ini keinginannya kadang-kadang suka berlainan. Ya, apalagi ini begitu banyak orang yang harus dipimpin. Itu semua berhasil. Itu semua mungkin karena ada penyertaan Tuhan. Jadi anak-anak harus ingat ya. 1, saat tugas sudah dibagikan kepada kita, baik di sekolah, baik di rumah, respon kita adalah menerima dengan baik. Yang kedua, kita berdoa minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Yang ketiga, lakukan dengan semangat sekalipun banyak tantangannya, banyak rintangannya. Terus maju, dan di akhir kamu akan melihat saat kita sudah berseru kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan dan kita sudah bergiat maksimal ya, menggunakan waktu yang ada, menggunakan kemampuan yang ada. Tuhan berkati dan semuanya berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Wow, keren. Nah, itu adalah anak-anak GGP Shalom semuanya seperti itu ya. Jadi, nah, yang kemarin-kemarin masih mulur-mulur, masih ogah-ogahan mengerjakan tugas, hari ini kita mau kembali lagi. Kita diingatkan, dan satu yang penting anak-anak, Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Dia pun sudah selesai melaksanakan misinya, tergantung di atas kayu salib untuk menebus saya dan menebus kamu semua. Sudah bangkit di hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya, menyelesaikan tugas ya, dengan segala tantangan, dengan segala rintangan, berhasil. Jadi kita semua, walaupun kalian masih kecil, yuk tetap semangat, maksimalkan waktu, maksimalkan kemampuan yang ada, karena dengan penyertaan Tuhan segala sesuatu bisa berhasil di dalam tangan Tuhan. Ya, ada ayat hafalan, kita buka di 2 Timotius 4 ayat 5. Ya, 2 Timotius 4 ayat 5. Tante akan bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Ini lumayan panjang, jadi untuk yang anak-anak kelas besar, satu ayat hafalan ini kalian hafalkan. Untuk yang anak kelas kecil, mulailah dengan yang di ujung kalimatnya aja. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ingat ya, setiap tugas yang diberikan harus diselesaikan dengan baik. Alkitab sudah menceritakan teladan dari Raja Daud, Raja Salomo, dan juga Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua merespon dengan baik dan melakukan dengan baik. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa menutup firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan ampuni kami kalau selama waktu-waktu kemarin kami masih belum bersikap baik saat kami menerima tugas. Kami masih main-main, kami belum maksimal memanfaatkan waktu, belum maksimal memanfaatkan kemampuan kami. Pagi ini Tuhan menegur kami dan kami mau berubah. Mari Roh Kudus tolong kami semuanya supaya kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa mengucap syukur Tuhan untuk orang-orang yang sudah membantu sehingga ibadah online sekolah minggu GKP Shalom masih ada sampai hari ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau yang mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, tolonglah lepaskanlah Tuhan segala masalah-masalah yang terjadi di negeri kami ini ya Tuhan, untuk menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam masalah Tuhan yang menolong kami semuanya. Pemimpin kami Bapak Jokowi dan juga wakilnya Bapak Amin Ma'ruf, semua menteri-menteri, semua orang-orang Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, berikan hati yang takut akan Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan sampai hari ini kami rasakan. Kami masih boleh diberikan hidup, masih diberikan kesempatan untuk kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.